Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, atau bahkan malam kepada sobat-sobat yang planner nih yang ada di rumah. Masih di acara Caper, Cakap Entrepreneur episode ke-14 bersama owner of Awesome Store yang pastinya awesome banget. Nah, hari ini aku mau perkenalan diri aku dulu nih. Namaku Afin Fazlia Jasani, aku dari Departemen Unit Bisnis UKM MW Brawijaya. Dan hari ini aku akan jadi presenter yang bakal nemenin kalian sama kurang lebih 30 menit ke depan. So, jangan bosan-bosan ya guys. Oke, pertama kita sapa dulu nih Kak Fafi yang udah hadir di sini. Halo Kak Fafi. Halo Kak, selamat pagi. Halo, gimana Kak? Pagi. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, baik. Oke Kak, sebelum kita mulai nih, sebelum kita lompat lebih jauh, aku mau Kak Fafi kenalan dulu nih sama sobat-sobat yang pernah ada di rumah. Mungkin bisa disebut Kak, namanya, usianya, asalnya. Nama lengkap saya Fafi Fatur Rahman. Biasa dipanggil Mas Fafi sama teman-teman. Kemudian kalau umur kelahiran 92 berarti sekarang sekitar 29 sampai 30 tahun ya. Kemudian untuk asalnya saya lahirnya di Lumajang, cuma besarnya di Kota Malang. Tepatnya sih kalau di Malang domisilinya di daerah Jalan Rais, Tanjung, Kota Malang, Mbak. Oke, kalau nggak keberatan boleh Kak pendidikan terakhirnya sama mungkin statusnya masih jomblo apa udah ada yang punya? Bisa. Kalau pendidikan terakhir itu saya S1 Sistem Informasi di salah satu kampus swasta di Kota Malang. Kemudian untuk statusnya, alhamdulillah saya sudah menikah dan memiliki 2 anak, 1 cowok, 1 cewek. Alhamdulillah. Sistem informasi jadi banting ke fashion gitu ya Kak ya? Bukan banding ke fashion, karena memang ada benang yang berhubungan antara teknologi dengan bisnis fashion, Mbak. Oh, keren. Berarti masih dibilang satu arah ya Kak sama jurusan yang kemarin? Ya benar, harus sama-sama jalan. Oke. Terus sekarang ini Kakak masih sering WFO atau WFH nih Kak? Lebih banyak WFH memang. Cuma memang beberapa untuk kontrol ke toko, kontrol kantor, saya ya harus datang ke toko offline seperti itu, Mbak. Oke, tapi harus tetap sehat ya Kak ya? Sobat-sobat Ya. di rumah juga harus tetap sehat nih. Kalau misalnya nggak ada kegiatan nih, nggak kayak Kak Fafi nih punya bisnis, ya udah di rumah aja. Kecuali emang terpaksa harus keluar gitu. Tapi tetap jangan lupa ya menerapkan protokol kesehatan supaya kita semua tetap terhindar dari virus COVID-19. Oke Kak, lanjut nih. Aku kepo kesibukannya belakangan ini ngapain aja nih Kak? Kesibukannya sebetulnya cuma mainan laptop aja ya. Jadi cuma controlling dari rumah aja. Kemudian menerima laporan-laporan dari tim apa yang ada yang bermasalah. Kemudian kita kerjakan, kita perbaiki, kita cari solusinya bareng-bareng. Kemudian sering-sering membuka Google Trend mungkin. Apa yang lagi tren nanti kita produksi seperti itu, Mbak. Intinya dalam kondisi PPKM ini ya kita lebih banyak belajar dan riset, Mbak. Seperti itu. Berarti produktif banget ya kayak. Maksudnya main laptop itu bukan buat main game atau buat nonton Netflix nih kayak sobat-sobat terbahan di rumah nih. Tapi buat lebih ke mengurus bisnis. Bisa tuh guys diikutin, jangan cuma santai-santai doang, tapi ada kegiatan kalau misalnya kalian main laptop atau main HP gitu. Oke nih Kak, hari ini nih kita bakal ngobrol santai aja nih Kak, diskusi santai seputar fashion di masa pandemi. Nah, biasanya nih pertanyaan yang paling sering nih ditanya sama sobat-sobat caper di rumah tuh, gimana sih Kak ceritanya nih waktu dulu pertama kali merintis bisnis Awesome Store ini? Karena sebelum jadi se-awesome ini pasti ada cerita di baliknya dong. Boleh tuh Kak diceritain? Sebelum tahun 2013 itu saya kuliah kan. Karena memang kuliah itu nggak punya biaya dan dapat beasiswa, jadi gimana caranya kita bisa menghasilkan pundi-pundi uang untuk uang saku lah, karena kuliahnya kan gratis. Selama 3 tahun itu saya juga bekerja sambilan lah, seperti penjaga warnet, penjaga restoran, dan lain-lain. Intinya bisa menghasilkan
minimal untuk uang saku atau untuk hidup lah, karena memang kita udah nggak bayar biaya kuliah. Kemudian pada titik akhir, pada tahun ketiga lah, tugas akhir ya kalau di tiga itu ya. Nah itu saya udah mulai reseller baju-baju. Awalnya batik, kemudian pas mendekati lebaran saya reseller baju-baju KW seperti itu Mbak. Jadi sebagian gaji saya, karena memang beban hidup saya nggak terlalu besar kan, cuma buat saya sendiri, beberapa gaji kerja sambilan itu saya sisihkan untuk buat stok kas KW waktu itu. Alhamdulillah penjualan pada bulan Ramadan itu naik pesat. Cuma setelah Ramadan penjualan itu turun banget Mbak, bisa sampai 0 penjualan. Karena memang kan budaya Indonesia itu kan mereka akan belanja sebanyak-banyaknya pas Ramadan atau Lebaran. Tapi setelah Lebaran ya udah ngapain belanja baju kan gitu. Nah akhirnya setelah D3 saya lulus, kemudian saya melanjutkan S1 1,5 tahun. Nah itu tanpa beasiswa. Akhirnya harus berpikir ulang, kemudian berpikir gimana caranya menjual sebuah produk fashion yang laku saat Lebaran atau Ramadan, tapi juga laku setelah Lebaran, seperti itu Mbak. Karena kan kebutuhan kan jalan terus. Akhirnya ada beberapa ide kalau kita menjual satu produk, yaitu kaos polos. Tahun 2013 dibutuhkan oleh tukang sablon. Kemudian karena memang saya berbasis sistem informasi, jadi waktu tahun 2013 itu AWESA menjadi suatu pionir lah. Yang pertama membuat sebuah gebrakan baru di bidang fashion kaos polos. Kalau pada tahun itu kan kaos polos mereka hanya menjual ya toko offline aja. Karena memang penjualnya memang orang-orang tua, cuma modalnya memang udah besar. Tapi mereka gaptek teknologi seperti itu. Beda dengan AWESA yang saya pimpin pada tahun 2013 itu, saya mempunyai ilmu sistem informasi. Saya juga mempunyai ilmu tentang percetakan karena memang saya lulusan SMK Negeri 4 Malang, atau yang dikenal teman-teman yang wilayah Kota Malang itu Grafika. Jadi Grafika itu memang setiap tahunnya meluluskan sekitar 1.000 siswa yang ahli di bidang percetakan, sablon dan lain-lain. Nah, dari situ saya memanfaatkan ilmu saya dari sistem informasi itu. Kita memonetize sosial media Mbak, Facebook, Twitter, Instagram. Setiap waktu nggak seramai ini ya Instagram ya. Kemudian kita manfaatkan marketplace dulu itu sebelum Bukalapak, Tokopedia dan Shopee itu ada yang namanya tokobagus.com. Dan sekarang jadi OLX. Kemudian kita manfaatkan Kaskus waktu itu yang ada rekbernya dan lain-lain. Hanya dengan kombinasi ilmu percetakan atau sablon itu kita kombinasi dengan ilmu sistem informasi atau internet lah, atau yang lebih spesifik mungkin digital marketing ya. Akhirnya waktu itu kita menang Mbak. Kita menang dengan pesaing-pesaing kita. Pada tahun 2013 itu kita jualan di rumah kecil. Kita menggunakan sistem reorder. Jadi kita memang berjualan tanpa modal. Jadi orang yang order harus PO dulu, mereka bayar DP-nya kita belanjakan. Misalkan ada pre-order nih 12 kaos. Jadi keuntungan kita di situ ada 2 kaos seperti itu Mbak. Jadi di pesanan pertama itu kita punya stok 2 kaos gitu loh. Ada pesanan yang kedua berarti kita punya stok 4 kaos. Di pesanan ketiga kita berarti punya stok 6 kaos. Berjalan seperti itu, pada akhirnya kita punya 6 stok, punya 12 stok, punya 24 stok, kita punya 48 stok. Pada akhirnya kita punya ribuan stok. Nah, ketika kita udah punya stok, akhirnya sistem ordernya berubah. Ada yang retail, beli langsung, ada yang tetap pre-order. Seperti itu. Kemudian pada tahun 2015-16 kita dari rumah kita beranikan kontrak ruko kecil Mbak. Kemudian berjalan 1 tahun, lantai 2 full dengan stok, lantai 1 full dengan stok. Akhirnya kita 2017 itu kita pindah ke ruko yang lebih besar.
nggak sampai 1 tahun, 6 bulan kita berkembang pesat. Akhirnya kita buka cabang pertama Awesome itu di Ikan Piranha atas. Kemudian 6 bulan lagi kita buka cabang ketiga di belakangnya UIN di Jalan Sunan Kalijaga. Kemudian setiap tahunnya kita buka cabang di Kepanjen, Batu, sampai pada tahun ini 2021 alhamdulillah kita udah punya 11 cabang di Jawa Timur, termasuk di Kota Probolinggo, Pasuruan, dan Blitar. Paling berat itu tahun pertama, Mbak. Jadi tahun pertama itu kan kita kan single fighter kan, kita nggak punya karyawan, kita kerja sendiri, jadi kita belanja barang sendiri, kita potong bahan sendiri, kita jahit sendiri, kita packing sendiri, kita kirim sendiri, seperti itu. Pada akhirnya pekerjaan itu semakin ringan setelah kita rekrut karyawan pertama, seperti itu. Oke, berarti awalnya masih semua dilakukan sendiri ya Kak? Nggak langsung, nggak ngajak rekan atau teman-teman dari misalnya dari pekerjaan sebelumnya gitu, tapi langsung maju sendirian gitu ya Kak? Iya, benar. Nah, itu kan termasuk salah satu struggle ya Kak, tapi ada nggak sih struggle yang terberat gitu Kak, sepanjang berbisnis di bidang fashion ini? Sebelum pandemi ya Kak? Kalau sebelum pandemi, menurut saya nggak ada ya. Semuanya lancar, sesuai harapan lah. Karena memang kalau kita lihat laporan penjualan kita juga terus naik dari 2013 sampai tahun 2019. Nah, pandemi datang kan tahun 2020 tuh, bulan 2. Nah, itu kita mulai turun sampai 2021 kita mau naik lagi, kemudian ada PPKM darurat, kita turun lagi. Jadi kalau sebelum PPKM nggak ada beratnya ya. Jadi beratnya itu memang pas PPKM ini, Mbak. Berapa sih perbedaan omsetnya? Mungkin bisa dikasih angkanya berapa persen gitu Kak, dari sebelum dan sesudah pandemi? Jauh banget ya, bisa sampai 60%. Kalau dalam nominal itu sangat besar sekali. Iya, tapi dalam waktu sekitar 1 tahun ini ya Kak, udah mulainya waktu 2021 atau sejak 2020 itu Kak? Dari 1 tahun ini, pandemi datang itu kan, cuma kan waktu itu kan customer kan masih nggak terlalu menghiraukan kan. Kemudian tabungan mereka kan masih ada waktu itu tahun 2020. Tapi ketika tahun 2020 pandemi, setahun berjalan sampai pada tahun 2021, itu kan tabungannya orang kan udah habis. Apalagi target market Awesome itu kan siswa sama mahasiswa ya, yang lebih besar ya. Siswanya nggak sekolah offline, mereka nggak punya uang saku. Kemudian mahasiswanya yang biasanya di Malang udah nggak ada di Malang, mereka pulang ke kampung-kampungnya sendiri. Artinya market kita ya tinggal sisa-sisanya aja. Untuk menghadapi permasalahan gitu tuh gimana Kak? Misalnya apakah ada cara-cara marketing atau cara-cara lain yang bikin orang-orang yang ada sekarang tuh tertarik gitu Kak buat beli kaos, meskipun kan ibaratnya gimana ya, mereka juga udah nggak keluar gitu kayak udah di-mention tadi, jadinya mau beli kaos juga ibaratnya nggak akan kepake gitu Kak. Nah, ada nggak sih trik-triknya yang dipakai sama Kak Fafi ini? Jadi gini, kalau menurut saya orang-orang yang membeli produk Awesome pada saat pandemi itu memang customer loyalnya Awesome. Jadi kalau udah customer loyal itu butuh nggak butuh, karena mereka udah suka atau mereka udah loyal, mereka akan tetap beli. Cuma memang customer loyal itu sedikit banget, nggak seperti keseluruhan customernya, seperti itu kan. Kita bisa membuat sebuah produk baru yang pertama. Yang kedua, sebuah produk yang memang dibutuhkan dalam kondisi saat ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga mungkin kita berikan diskon dan kemudahan ya. Kalau kita berikan diskon karena memang keuangan mereka kan nggak sama seperti yang dulu ya. Mereka yang mungkin yang awalnya dulu uang cakunya A, kemudian karena pandemi ini dipotong uang cakunya lebih sedikit menjadi B, seperti itu kan. Kayaknya mau nggak mau ya memang kita harus turunkan harga karena memang kondisinya seperti ini.
Kemudian kalau kemudahan mungkin karena mereka ada yang takut keluar rumah, kita bisa bisa sistem kita siapkan marketplace kita di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Kemudian mereka yang nggak punya rekening, teman-teman sekolah yang SMP atau yang SMA kelas 1 kan biasanya belum punya rekening. Nah, kita bisa order by WhatsApp lah. Nggak bisa datang ke toko, mereka bisa order by WhatsApp, bisa COD seperti itu. Berarti lebih ke memanjakan customer gitu ya Kak, dengan cara menyediakan pelayanan-pelayanan, diskon-diskon, sama giveaway juga ya Kak. Aku cek tuh di IG-nya ada giveaway dan itu kayak banyak banget gitu yang dapat, emang nggak rugi ya Kak? Banyak banget yang dapat giveaway. Kita memang udah perhitungkan Mbak, apa yang kita keluarkan itu minimal itu seimbang dengan apa yang kita dapat, seperti itu. Minimal berapa sih Kak budgetnya yang buat perbandingan gitu? Misalnya buat giveaway sama keseluruhan profit gitu Kak? Nggak ada perbandingan nih Mbak, karena memang nggak bisa diukur langsung ya kan. Giveaway itu kan targetnya beda-beda. Nggak harus targetnya ke sales juga. Ke branding juga bisa dapat. Kemudian ke follower juga bisa. Jadi nggak bisa dihitung ke sales memang. Karena memang kadang ada beberapa orang yang ikut giveaway kemudian follow, bisa jadi dia nggak akan melakukan transaksi pada saat itu. Awalnya mereka follow dulu karena giveaway, kemudian beberapa hari mereka baru tertarik ke produknya Awisa. Baru 1 minggu atau 2 minggu setelah itu mereka baru melakukan transaksi pembelian kepada produk Awisa. Berarti selain buat sales harus buat branding dan sebagainya juga ya Kak, biar biar nggak rugi gitu Kak istilahnya. Iya, benar. Oke. Terus tadi kan sempat di-mention juga nih Kak, kalau ngeluarin produk baru di masa pandemi ini, berarti berani ambil resiko gitu ya Kak? Maksudnya kan sekarang nggak pasti gitu Kak, tapi tetap launching produk-produk baru ya Kak? Kita tetap ambil resiko, cuma memang resiko terkecil. Jadi sebelum kita membuat sebuah produk baru, yang pasti kita harus riset terlebih dahulu. Riset kan sekarang lebih mudah kan, karena memang semua menggunakan Google Search, mereka menggunakan Google. Ya kita gunakan aja fitur-fitur seperti Google Trend, itu kan bisa terlihat tuh apa yang trending 1 tahun terakhir, 6 bulan terakhir, apa yang lagi naik pesat, itu kan kelihatan. Misalkan nih salah satu produk fashion yang trennya lagi naik itu ya piyama. Kenapa? Karena memang orang di rumah aja kan, paling nyaman memang pakai piyama. Memang dia pakaian di dalam rumah kan seperti itu. Cuma karena piyama ini kan masih dalam bentuk fashion kuno ya, jadi nggak mungkin kita keluar rumah pakai piyama. Jadi kita buat sebuah produk yang nyaman dipakai di dalam rumah, tapi juga nyaman di luar rumah. Contohnya nih, kita keluarkan produk jogger pant, Mbak. Jogger pant kan nyaman buat tidur, karena memang dia dapat bahannya tebal, dia banyak hangat kan. Tapi ketika dia mau keluar rumah, dia tetap bergaya seperti itu. Tetap bagus gitu ya Kak, dilihat nggak kayak celana tidur gitu kan istilahnya. Ya benar. Jadi kalau misalnya mau lapar nih, mau cari makan keluar, nggak perlu ganti celana, pakai aja celana tidur ya kan Kak ya? Ya benar. Oke, selanjutnya nih Kak, IG-nya Kak Fafi, di IG Bisa Kak Fafi yang Awesome Store itu kan produknya banyak banget ya Kak. Itu tuh semuanya dibuat sendiri, maksudnya ada rumah produksinya atau punya vendor-vendor juga Kak? Nah, jadi ada dua macam produksi ya. Jadi memang nggak semua brand itu memproduksi semua barangnya sendiri, Pak. Jadi ada beberapa produk yang memang alangkah baiknya memang itu sebuah brand itu bisa memproduksi produknya sendiri. Itu alangkah baiknya. Tapi kalau nggak bisa, kita memang nggak perlu investasi berat-berat di bagian produksi. Jadi kita bisa manfaatkan vendor-vendor, produk-produk yang nggak bisa kita produksi, kita serahkan ke vendor.
Tapi produk-produk yang memang bisa kita produksi, kita kerjakan sendiri. Seperti itu. Oke Kak, karena biar efisien juga ya Kak, kalau misalnya emang alatnya belum memadai tapi dipaksain kan produknya jadi kurang maksimal gitu ya Kak. Jadi lebih baik ke vendor tinggal nyerahin desain gitu terus dibuatin udah kelar ya Kak. Bener Mbak itu Mbak. Sekali lagi nih Kak, aku ada pertanyaan. Sukanya gimana ya? Maksudnya apa sih yang paling enak dari bisnis fashion? Kenapa nih kalau misalnya bisa nyaranin ke sobat-sobat yang pernah kenapa kita harus milih bisnis fashion gitu kan? Yang pertama nggak harus masuk ke fashionnya dulu ya. Yang pertama kita bahas bisnisnya dulu ya. Kalau saya pribadi memang saya mempunyai hobi jualan. Jadi ketika orang mau senang jualan itu ketika kita membuat sebuah produk kemudian laku satu pun tuh udah senang. Kemudian kalau memang kita udah punya hobi jualan itu kita jual produk laku meskipun nggak untung tapi juga nggak rugi itu kita udah senang. Alhamdulillah gitu loh laku. Yang kedua kenapa harus fashion? Waktu itu memang kita nggak punya pilihan ya. Kita mau harus bisnis fashion atau bisnis kuliner atau bisnis yang lain. Jadi waktu itu memang ya alam ini ya wis sudah mengarahkan kita ya wis bisnis fashion aja gitu Mbak. Kemudian yang memang setelah saya rasakan setelah bisnis fashion dengan bisnis yang lain atau beberapa memang keunggulan dan kekurangan pastinya dan ada kekurangannya juga kan. Keunggulan fashion itu yang pertama adalah dia barang mentah. Jadi dia nggak akan rusak meskipun disimpan dalam puluhan tahun. Kalau memang kita simpannya dengan baik. Beda dengan bisnis kuliner. Kalau kuliner kan mereka punya expired date kan. Kalau mereka nggak laku dalam waktu tertentu dia akan rusak. Kalau fashion enggak. Itu salah satu keuntungannya. Salah satu kekurangannya adalah fashion itu update-nya sangat cepat sekali trennya. Jadi misalkan bulan kemarin trennya itu oversize kan gitu ya. Bulan depan belum tentu oversize itu akan tetap dalam tren fashion. Beda dengan kuliner. Kuliner kalau memang bulan depan trennya ayam geprek, bulan depannya lagi ayam geprek akan menjadi tetap tren fashion kuliner seperti itu. Berarti lebih mudah operasional ya Kak, karena dia barang mati, nggak akan basi, jadi nggak akan terbuang juga ya Kak ya? Ya benar. Kalau kekurangan tadi percepatan perubahan fashion gitu ya? Ya trennya, model fashionnya. Oke Kak, boleh nggak Kak kasih saran nih buat sobat-sobat yang planner yang ada di rumah? Kalau mau mulai bisnis fashion tuh mending dropship atau reseller dulu gitu, atau langsung buka brand sendiri? Kira-kira mana tuh Kak yang lebih mending? Reseller dan dropship dulu Mbak yang pasti. Karena bisnis itu kan sambil belajar ya. Dengan kita menjadi reseller atau menjadi dropshipper, kita tahu proses bisnis itu seperti apa. Jadi kita harus riset dulu nih, belajar ke produk yang kita reseller atau kita dropshipper. Jadi produknya seperti apa, kenapa dia mengeluarkan produk seperti ini, gimana cara dia memanjakan resellernya, gimana sistem penjualannya, gimana dia menangani komplain, dan banyak sekali. Jadi dari kita belajar dari reseller, dropshipper, kita yang belajar. Kalau memang udah pada waktunya kita siap, baru kita buat brand sendiri seperti itu Mbak. Berarti jadi dropship dan reseller tuh kan resikonya lebih sedikit ya Kak, jadi buat sarana belajar juga lebih aman gitu ya Kak? Iya benar sekali Mbak. Oke, makasih banget ya Kak udah sharing-sharing banyak banget nih. Kita udah berbincang-bincang selama berapa jam ya tadi, udah lama banget. Terus tadi juga udah diceritain dari awal jatuh bangunnya, terus juga apa aja masalah yang dihadapi nih selama pandemi, terus cara-cara triks-triksnya Kak Fafi nih buat ngatasin penurunan omset dan lain sebagainya. Oke Kak, sebelum kita tutup nih, boleh banget nih kalau Kak Fafi mau promosi ke teman-teman yang ada di sini.
Jadi buat teman-teman, yang pertama, ayo kita belanja produk lokal. Jadi meskipun harganya sedikit mahal, karena memang biaya produksi itu sangat mahal banget. Kemudian kedua adalah ketika teman-teman udah masih punya safe money, silakan belanja kepada UMKM. Jadi memang UMKM ini berat banget ya kondisinya ya. Kita tahu kita perpanjang sekarang sampai tanggal 9 Agustus kan. Itu berat banget, dan kita juga para UKM juga nggak bisa full penuh menggantungkan hidup kita ke pemerintah, karena kita juga pasti tahu lah pemerintah tidak akan membackup 100% UMKM di Indonesia. Nggak harus belanja ke Awisam. Kalau memang produk Awisam memang bermanfaat, silakan dibeli. Kalau memang produk atau toko lainnya lebih bermanfaat, silakan beli di tempat toko lain, seperti itu. Oke guys, tapi jangan lupa ya tetap kepoin IG-nya @awesomestore sama TikTok-nya juga tuh @awesomestore. Kalau misalnya kalian suka konten-konten terkait PPKM, itu lucu-lucu banget, langsung dicek aja ya guys. Jangan lupa ikutan giveaway-nya kalau misalnya buka giveaway, karena bajunya itu keren-keren banget. Terus jangan sedih-sedih ya karena kita mau berpisah, karena masih beberapa waktu lagi akan ada episode yang baru, episode ke-15 yang pastinya nggak akan kalah seru sama episode hari ini. Oke guys, sebelum kalian tutup jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, see you later. MW to be great entrepreneur.